Baik, perkenalkan nama saya Gisela Sanggaria dengan NIM S1S119.025. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai codingan Astar untuk merubah titik awal sampai ke tujuan seperti yang ada pada modul. Pada codingan Astar, pada cara Astar ini menggunakan dua data, yaitu jarak sebenarnya yang saya simbolkan dengan huruf G dan juga jarak perkiraan dengan huruf H. Baik, untuk menentukan jarak sebenarnya atau yang saya simbolkan dengan G, jika ia bergerak secara horizontal maupun secara vertikal, maka ditambah dengan 10. Seperti ini, jika ia bergerak secara diagonal, maka akan ditambahkan dengan 14. Sedangkan untuk jarak perkiraan atau H, jika kita ingin menghitung dari titik awal sampai titik akhir, misalkan titik awal di sini dimulai di sini, jika dia bergerak horizontal ataupun vertikal, maka akan ditambah 10, ditambah 10, ditambah 10, ditambah 10. Karena titik akhir berada di sini, kita akan mencari cara tercepatnya, yaitu dengan melakukan pergerakan secara diagonal, maka ditambah dengan 14. Baik, kita lanjut pada soal. Di sini telah terdapat 7 kolom dan 5 baris, dan juga terdapat titik awal atau starting point yang saya simbolkan dengan huruf A dan juga warna kuning, dan terdapat titik akhir atau end point yang saya simbolkan dengan titik B dengan warna merah, dan terdapat 3 kotak penghalang di tengahnya saya simbolkan dengan warna biru. Baik, untuk menentukan rute dari titik A ke titik B, pertama-tama kita harus mencari kemungkinan langkah yang akan diambil dan akan disimbolkan dengan warna hijau. Langkah yang akan diambil itu ini. Kita simbolkan dengan warna hijau. Ini. Dan selanjutnya kita akan menghitung jarak perkiraan dan juga jarak sebenarnya atau G dan H, dan saya telah menghitungnya seperti ini. Dan untuk F-nya sendiri itu dihasilkan dari penjumlahan jarak sebenarnya dan juga jarak perkiraan atau G dan H seperti ini. Semuanya dicari untuk F-nya. Dan untuk menentukan jarak selanjutnya lagi, untuk menentukan rute selanjutnya, dilihat dari F yang paling kecil. Yang paling kecil adalah yang ini. Dan saya akan simbolkan dengan warna biru. Dan dari titik biru ini, kita akan menentukan beberapa kemungkinan langkah lagi yang akan diambil dan disimbolkan dengan warna hijau. Seperti ini, dan kita akan mencari jarak sebenarnya dan jarak perkiraannya kembali. Ini saya telah mencari jarak perkiraan dan jarak sebenarnya, dan juga telah menghitung jumlah dari jarak perkiraan dan jarak sebenarnya. Jadi selanjutnya kita akan melihat F terkecil dan akan digunakan sebagai titik awal. Awalnya adalah ini, kita akan menyimbolkannya dengan warna biru. Akan tetapi untuk menentukan beberapa langkah sebelumnya sudah tertutup dengan 3 penghalang ini, jadi kita menggunakan F68 yang ini. Kenapa kita menggunakan F8 yang ini, bukan F yang di atas padahal angkanya sama? Karena yang di bawah ini merupakan langkah yang baru saja dikerjakan, yang masih baru, jadi kita menggunakan yang ini. Lalu selanjutnya kita menentukan beberapa kemungkinan langkah lagi. Untuk menentukan langkah selanjutnya, kita akan melakukan perbandingan antara langkah yang baru saja dihasilkan dan langkah yang sebelumnya telah diperoleh. Maka yang dari perbandingan tersebut, yang kita pilih adalah F sama dengan 68 karena menghasilkan F paling kecil. Jadi kita memberikan warna biru. Baik, selanjutnya kita akan menghitung ulang dari awal sini dengan dimulai dari titik ini, sehingga jika
jika titik ini yang dijadikan sebagai titik awal, kita akan mencari beberapa langkah selanjutnya dan berarti ini akan berubah menjadi warna hijau juga, dan G pada ini berubah menjadi 24 karena 14 jika turun ke bawah bergerak secara horizontal menjadi 10 ditambah dengan 10 menjadi 14 ditambah 10 menjadi 24. Dan untuk nilai pada ini dia bergerak secara diagonal sehingga seperti ini. Dari kemungkinan langkah yang akan diambil, maka F terkecil adalah 72. Jadi kita akan memberikan warna biru pada F ini. Dan untuk kemungkinan langkah selanjutnya telah ada, jadi kita langsung saja memberikan warna biru. Dan kita akan mencari beberapa kemungkinan langkah selanjutnya. Jadi ini kita memberikan warna hijau. Dan kita menentukan jarak sebenarnya dan juga jarak perkiraannya lagi. Seperti ini. Dari kedua kemungkinan langkah ini, kita akan mencari titik awalnya kembali dan memberikannya warna biru. Seperti ini. Dan kita akan kembali mencari beberapa kemungkinan langkah yang dihasilkan dan akan diberikan warna hitam. Setelah itu kita kembali mencari G, H, dan juga F dari kemungkinan langkah ini. Seperti ini. Dari beberapa kemungkinan langkah ini, maka kita akan mencari lagi untuk memulai titik awalnya, yaitu F sama dengan titik ini. Kita review kembali dan mencari kemungkinan langkah yang akan dihasilkan lagi. Seperti ini. Jadi kemungkinan langkah dari sini adalah ini. Setelah ini kita akan mencari lagi F terkecil untuk menentukan titik awalnya kembali, yaitu ini. Berikan warna biru dan mencari kemungkinan langkah yang baru untuk diambil yang akan diberikan warna hijau. Lalu mencari G, H, dan F-nya lagi. Maka karena titik ini telah ditentukan sebagai titik awal, kita mencari lagi kemungkinan yang akan diambil. Ini. Dan mencari G, H, dan F. Seperti ini. Baik, karena pencarian langkah telah terpenuhi atau sudah mendekati titik akhir, maka metode Astar akan melihat kembali dari awal untuk menentukan jarak tercepat agar sampai ke titik akhir. Maka akan didapatkan seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan mencocokkan hasil dari jalur terpendek yang kita hasilkan saat ini dengan codingan yang ada pada MATLAB. Kita akan di sini telah tersedia codingan yang ada pada MATLAB yang telah disediakan pada modul. Lalu kita akan coba jalankan. Baik, ini dia hasil dari codingan MATLAB-nya. Lalu kita akan bandingkan dengan apa yang telah kita dapatkan tadi dengan yang dihasilkan pada MATLAB, apakah sudah sama atau belum. Jika sudah sama, maka proses pencarian jarak terdekat ini telah selesai dan sudah berhasil. Berarti codingan tersebut ini sudah betul dan sudah bisa jalan dan telah ditemukan jarak tercepat dari titik awal ini sampai ke titik akhir. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.